Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat dalam belajar. Di video kali ini kita akan belajar tema 7 subtema 2 muatan pelajaran bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang teknologi sandang. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi tentang teknologi sandang, di sini terdapat materi tentang menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas pada tiap paragraf. Tahukah kamu apa itu kalimat utama? Ya, kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah ide pokok atau gagasan utama. Kalimat utama berisi topik yang sedang dibahas di dalam sebuah paragraf. Kalimat utama menjadi acuan untuk mengembangkan suatu paragraf. Kalimat utama dapat terletak di awal dan di akhir. Kalimat utama yang terletak di awal paragraf disebut paragraf dedukatif, sedangkan kalimat utama yang terletak di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Sekarang anak-anak membaca teks berikut dengan seksama. Kebersihan pakaian sangat penting bagi kesehatan. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kebersihan pakaian yang kita gunakan. Sudah banyak orang terserang penyakit dikarenakan kurang menjaga kebersihan pakaian. Misalnya, gatal-gatal, alergi, panu, dan penyakit lainnya. Nah, setelah kita membaca teks dengan saksama, anak-anak mencari ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas pada teks tersebut. Kira-kira mana yang termasuk ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas? Nah, ide pokok pada teks tersebut adalah pentingnya menjaga kebersihan pakaian. Sedangkan kalimat utamanya, ingat ya, kalimat utama terletak di awal paragraf. Maka dari itu, kalimat utamanya pada teks tersebut adalah kebersihan pakaian sangat penting bagi kesehatan. Dan kalimat penjelasnya adalah oleh karena itu kita harus selalu menjaga kebersihan pakaian yang kita gunakan. Sudah banyak orang yang terserang penyakit dikarenakan kurang menjaga kebersihan. Nah, anak-anak, setelah mendengar penjelasan tentang menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas pada tiap paragraf, sekarang tentunya anak-anak sudah bisa ya apabila ada tugas tentang menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang sandang. Nah, tahukah kalian apa itu sandang? Ibu guru kasih tahu ya, sandang adalah pakaian yang diperlukan manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Primer itu berarti yang pertama atau utama atau pokok. Pakaian merupakan benda yang digunakan untuk melindungi tubuh. Ada pakaian yang melindungi tubuh dari hujan dan ada pula pakaian yang melindungi dari panas dan terik matahari. Pada zaman dahulu, manusia memanfaatkan pakaian yang terbuat dari kulit kayu dan kulit hewan. Kemudian, seiring perkembangan zaman, manusia mengembangkan teknologi sandang untuk membuat pakaian. Dalam bahan baku sandang itu ada dua anak-anak. Yang pertama bahan alami, itu yang terdapat di alam. Dan yang kedua ada bahan sintetis, yang berarti bahan buatan. Kita bahas yang pertama dulu tentang bahan baku sandang yang berasal dari alam. Yang pertama ada kapas. Nah, kapas dapat diolah menjadi kain yang sekarang kita kenal dengan nama kain katun. Kain katun tidak mudah kusut saat dicuci, menyerap keringat dan tidak berbulu. Contoh kain katun dapat kita jumpai pada pakaian sehari-hari.
Selanjutnya, ulat sutra. Pada fase kepompong, ulat sutra dapat kita olah menjadi kain sutra yang memiliki tekstur mulus, tidak licin, dan lembut. Pada saat terkena cahaya, kain ini akan berkilauan. Kain sutra biasanya digunakan oleh orang-orang yang memiliki status sosial tinggi. Kemudian ada kulit hewan. Kulit hewan yang sering digunakan adalah kulit sapi, kambing, dan domba. Pakaian yang terbuat dari kulit-kulit tersebut dapat memberikan rasa hangat dan memiliki nilai jual yang tinggi atau mahal. Bahan baku alami berikutnya adalah tumbuhan rami. Tumbuhan rami merupakan bahan baku pakaian yang kita kenal dengan nama kain linen. Kain linen digunakan untuk membuat pakaian, serbet, tirai, taplak meja, handuk, dan lain-lain. Hal itu dikarenakan kain linen memiliki tekstur kaku dan tebal, namun halus ketika dipakai. Selanjutnya ada bulu domba. Bulu domba merupakan bahan baku untuk membuat kain wol. Kain wol memiliki tekstur halus, lembut, ringan, tidak gerah saat dipakai, serta memberikan kehangatan bagi si pemakai. Nah, sedangkan bahan baku sintetis atau buatan, contohnya seperti kain spandek. Kain berbahan spandek bisa kita temui di baju olahraga. Nah, setelah kita membahas tentang bahan baku alami dan buatan, tahukah kalian apa itu teknologi sandang? Ya, teknologi sandang adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk mengolah bahan baku sandang sehingga menghasilkan pakaian yang lebih beragam dan lebih nyaman ketika digunakan. Berikut ada beberapa manfaat teknologi sandang. Yang pertama, pakaian memiliki corak dan motif yang lebih bervariasi. Yang kedua, membuat jumlah produksi pakaian meningkat dalam waktu yang singkat. Ketiga, mempercepat proses pembuatan pakaian. Yang keempat, mempermudah proses pendistribusian pakaian ke seluruh negeri. Yang kelima, ditemukannya bahan-bahan baku pembuat pakaian lainnya. Kalian tentunya setiap hari menggunakan pakaian kan? Nah, tahukah kalian apa saja fungsi pakaian? Ada beberapa ya, disimak ya. Yang pertama, melindungi tubuh dari cuaca dingin, hujan, dan terik matahari. Yang kedua, melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan benda lainnya. Yang ketiga, melindungi tubuh dari gangguan serangga. Yang keempat, sebagai identitas diri. Yang kelima, sebagai tanda status sosial. Yang keenam, sebagai simbol budaya. Yang ketujuh, sebagai baju profesi. Dan yang kedelapan, sebagai status gender, laki-laki atau perempuan.